Setelah adanya pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun kemarin dan mengharuskan kita berada di rumah saja, kan karena di rumah saja kita mendapatkan kegabutan ya keluarga ya. Ada yang senang baca buku, terus ada yang maraton drakor, bahkan ada juga yang menemukan hobi baru nih. Nah, kali ini Eva akan mendatangi salah satu hobi yang dapat menghasilkan cuan. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin Eva. Nah, keluarga, kali ini Eva sudah berada di zona akuatik, tepatnya berlokasi di depan MTS Negeri 2 Tapin di Rangga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara. Di mana kali ini di tempat zona akuatik ini keluarga perlu mengasah kreativitas keluarga. Nah, penasaran kan? Yuk, ikutin. Kali aja ketemu ownernya. Akuarium yang berisi ikan merupakan satu hiasan yang banyak ditemukan di berbagai rumah. Namun terkadang terlihat kurang menarik jika akuarium hanya berisikan ikan dan pasir saja. Sudah menjadi tren dan hobi nih di kalangan masyarakat pecinta lingkungan air saat ini. Ada yang berbeda, lebih cantik, lebih rindang, dan menarik perhatian kita keluarga. Namanya Aquascape. Ada apa ya? Melihat kura-kura lawan. Silakan aja. Pin, ownernya kah? Lain Bang sebujurnya. Cuman ya mewakili dari toko lah, dari owner sini lah. Oh iya. Sebujurnya akuarium kayak ini apa sih ngarannya? Aquascape. Aquascape. Aquascape tuh apa gerang? Aquascape itu biasanya sebujurnya itu tuh singkatan dari aqua dan landscape. Aqua dan landscape. Oke. Jadi kayak kita menata layout di akuarium gitu. Kayak apa kita hendaknya konsepnya kayak apa, ininya kayak apa, ini kayak apa, kita menatanya. Tapi itu penataannya tuh ada tema tersendiri nggak ada? Banyak. Apa aja? Ada yang jungle tuh kayak maulah kayak hutan-hutan tuh nah. Hutan kayak forest. Sebujurnya sama kan jungle hutan tuh, cuman jungle tuh lebih ke angker gitu nah. Kalau forest tuh lebih ke kayak itu. Ada yang artinya dot style tuh tanamannya tuh berwarna-warna, ada yang habang, kuning, ungu. Oh, berarti ada hijau aja lah. Nah, gitu. Ada contohnya nih di sini nih. Kalaunya ini salah satunya ada tuh Bang, ini temanya natural aja bertahan. Natural aja bertahan. Soalnya maulah yang kayak itu tuh lumayan ngalih. Untuk bahan yang di dalamnya nih, kayak apa cara mendapatkannya? Apakah itu benar-benar asli atau? Asli. Kayak batu, tanaman, asli hidup bertahan. Ini kayu. Dapatnya kayak apa? Ada yang kita mencari di sini, ada juga. Di kampung kita nih, gitu nah, di daerah kita nih masih ada banyak juga kayak tanaman ini kan kayak di Pahumaan kan di banyak gejala. Cuma tuh kada kok sembarangan. Cuman kalau tanaman-tanaman kayak ini kada ada di Pahumaan. Ini banyakannya nukar, asalnya dari luar. Oh, berarti tanamannya nih khusus kawat tumbuh di dalam akuarium. Kalau misalkan tanaman yang kau didapatkan di rantau lah, anggapannya apa nih adalah di sini lah. Dan didapatkan di rantau sebujurnya banyak soalnya toko kan lumayan juga. Oh ini nih. Oh iya. Nyaman juga nih mencari kamu yang daerah lokalnya banyak. Nah keluarga, ternyata aquascape ini adalah seni menghias tanaman di dalam air yang memadukan tanaman, ikan hias, kayu, bebatuan beserta ornamen lainnya di dalam suatu akuarium yang bertujuan untuk membuat rekayasa ekosistem atau habitat asli makhluk hidup yang akan dimasukkan ke dalam aquascape.
Aquascape sendiri juga dapat disebut sebagai ilmu penataan akuarium yang dapat mendatangkan nilai tambah serta kepuasan batin yang tinggi. Ya pastilah ya, orang cantik gini tampilannya, pantas aja banyak yang suka. Perkenalkan, nama saya Sahrul Raji atau biasa dipanggil Sahrul lah kalau di komunitas. Saya saya mewakili dari komunitas Aquascape Tapin Community. Saya mengenal Aquascape sejak tahun 2016. Oke, terkait tanaman yang ada di akuarium tadi nih. Pian nih di sini di zona akuatik ini menjual-jual kah tanaman-tanaman itu? Ada. Salah satunya ya lumayan banyak lah di sini jenisnya. Boleh diperlihatkan lah. Anak melihat. Oh ya, di sini. Kalau ini tanaman yang kadada di wadah kita. Ini asalnya dari Brazil, ngarannya Anubias. Harganya lumayan. Kalau ini endemik daerah kita, Kalimantan. Cuma ada di Kalimantan, seluruh dunia cuma ada di Kalimantan. Kalau dapatkan di mana tuh? Ini daerah dataran tinggi, kayak pegunungan yang ada air terjunnya, ada ini paling banyak. Ngarannya Buce Palandra. Oh, Buci Palandra. Buci Palandra. Kalau jenis ini hampir bertahan di daerah ada. Ngarannya Cryptocorin, tapi lumayan ngalih wah ini. Di semua daerah ada lah. Semua daerah ada, cuma wah ini lumayan ngalih. Soalnya banyu-banyu udah kita ini lumayan jodoh dah lah, kada kayak bari lagi. Kalau ini jenis kadaka, tanaman paku, pakis. Oh iya, bentuknya kayak itu. Nah, tanaman pakis. Ini Ludwigia SP White kalau kada salah artinya. Kalau yang abang ini Altenanthera reniki. Lumayan ngalih loh disambat. Agak ini ya, nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ini Palesnaria spiralis. Untuk ukurannya nih memang barataan pukul rata kayak standar kecil-kecil kayak nikah atau? Tanamannya? Mm. Kebanyakannya kayak ini. Cuman ada lagi yang lebih ganal, yang bawa bentuk daunnya atau apa katanya. Cuman kan kita tergantung akuariumnya lah. Nah, Tapi tanaman kayak ini kalau dibudidayakan? kawa dibudidayakan. Ini kawa hidup di darat. Nah, untuk tanaman ini kan tertata lah. Ini tuh memang budidayakah atau memang tema aquascape-nya kayak ini? Kalau ini sebujurnya ini cuma display, biasan dijual lagi. Nah, tapi ya kalau tanamannya emang dibudidaya. Budidaya banyak yang anehnya petani-petani yang membudidaya tanaman ini. Dan tumbuhnya pun lumayan cepat kalau di darat, beda sama di air. Mun di darat, di air apa bedanya? Kalau di banyu itu kan oksigen sama CO2 itu kan terbatas. Terbatas. Kalau di darat, kan CO2-nya mengambil di alam. Nah, jadinya lebih cepat daripada di darat. Tapi ada tanaman yang kada kawa hidup di darat, tanaman air yang kada kawa hidup di darat. Contohnya ini. Nah, untuk ikan yang dimasukkan dalam aquascape nih, apa aja nih? Sebujurnya banyak aja, tapi kada kawa sembarangan. Kayak ikan koi, koki, nah itu kada kawa. Itu bisa menghancurnya ke tanaman. Contohnya kayak predator, kayak cana, kayak arwana. Nah itu bisa disambat kada kawa lah. Gitu. Nah, meskipun yang dipaksa-paksakan ya kawa aja, tapi pasti risikonya tanggung sendiri. Di sini berarti Pian menjual iwak juga? Iwak ada. Boleh lah ulun boleh lihat. Bisa. Kalian ulun minta penjelasan juga dari Pian. Ya, mantap. Dari mana dulu nih? Dari sini bisa. Kalau ini ngarannya Grendanio. Ini termasuk iwak yang Agak stabilo ya. Lumayan hanyar lah. Dulu jarang ada dapat ini. Wah, ini ada warna hijau ini. Dulu kebanyakannya warna hirang, pink lawan biru. Ini memang awaknya nih kalau misalkan kena cahaya menyala kayak itu kah? Emang kayak ini. Oh, kada kena cahaya berarti hijau kayak inilah. Ya. Nah, kalau di sebelah ini jenisnya sama masih, cuma warnanya beda. Oh iya. Ini kan lebih ke biru lah. Ini hijau. Nah, Tarang lah gitu ya, misalkan kena tarang. cahaya. Nah, kalau ini ya sama, sebujurnya sama juga. Cuma ini yang lebih ke kuning. Warnanya lah beda kan? Aja yang beda. Ada yang pink, ada juga. Nah, jadi ini fungsinya gasan memakan nih lumut alga lah. Kalau kami menyambat hubungan bahasa aquascape-nya tuh alga. Ini gasan cleaning service lah. Cleaning service-nya, Nah. pekerjaan tersendiri. Kalau ini muli balon.
Molly balon ini dia ini sabujanya ada dua fungsi emang. Hias bisa, cuman lebih fungsional bisa juga. Soalnya ini bisa memakan apa namanya biofilm. Biofilm tuh kayak getah-getah dari kayu di aquascape. Oh, Nah, itu kan kayak kalau residu-residunya tuh, Kak. Karena hanyar masuk tuh pasti ada itunya. Nah, jadi ini yang tuh bersihi. Kalau dilihat-lihat, Kakak Saru ini kok bisa tahu banget ya tentang aquascape, tentang tanaman, jenis ikan, bahkan bahan-bahan yang diperlukan. Kira-kira nih, awal mula Kak Sahru belajar dan mengenal aquascape ini kapan dan bagaimana ya? Awal mulanya tertarik di aquascape cuma karena lihat punya temen belajar aquascape. Sebenarnya otodidak lihat dari tutorial YouTube, dari teman-teman juga belajar, kebanyakannya dari teman-teman. Ternyata nih keluarga, aquascape sudah ada dari zaman masa kuno loh. Tapi media aquascape saat itu masih memakai wadah seperti mangkuk yang terbuat dari tanah liat atau batu. Seiring dengan berjalannya zaman, terbitlah tema-tema unik dari aquascape ini. Mendalami usaha aquascape sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2018. Kalau awal-awal 2016 itu masih banyak belajar, banyak yang perlu dibenahi lah. Kalau 2018 ya lumayan lah, sudah agak punya skill. Nah, keluarga, berarti untuk memelihara ikan di aquascape perlu adanya pengetahuan nih, karena untuk memelihara ikan sendiri kita perlu tahu juga nih. Karena ada ikan fungsional tadi, ikan yang fungsinya untuk membersihkan lumut atau memakani gatah-gatah di kayu tadi. Terus ada juga ikan hias khususnya, bahkan ada juga ikan predatornya. Nah, jadi sebelum keluarga memilih ikan untuk dimasukkan ke aquascape, keluarga wajib konsultasi dulu sama ahlinya. Oke, lanjut nih Kak Saru, apalagi nih? Kalau yang dalam sana apa nih? Kalau yang dalam sana ada, nah kalau ini kebanyakannya nggak bisa dimasukkan ke aquascape. Kalau yang kayak gini, ini jenis koki kan. Nah kalau ini masih bisa, kalau ini masih bisa, tapi ya tidak rekomendasi lah. Kalau ini namanya black ghost. Kenapa tuh jadi kada rekomendasi? Soalnya ini bisa kayak masuk ke sela-sela kayak itu nah. Kayaknya malah bisa menghambur. Oh, kayak itu. Jadi tak bongkar lah anggapannya lah hiasan kita. Orang Banjar ini menyambutnya apalah dulu biasanya tuh. Iwak bulu ayam. Oh iya. Nah, kalau ini ini recommended lah kalau ini. Dimasukkan ke dalam aquascape lah. Ini recommended bener akuariumnya nang gena. Kalau ininya apa bisa gena. Akun kayak telapak tangan gini nih. Oh, gana. Kalau umurnya sampai 2 tahunan bisa gena kayak ini. Berarti ini anggapannya masih bayi lah. Ini Bang yang dua warna nih kayak apa nih? Kalau ini Platy golden black kalau ada salah nih ini nih. Ini red eyes. Kalau ini rekomendasi juga. Ini sama fungsinya kayak yang di muka tadi apa? Kayak mulai balon. Nah, sama. Tapi keluarganya masuk fungsional aja masih lah. fungsional juga. Kalau ini sebujurnya ada juga wadah kita, cuman ada bedanya ada juga adanya. Ini dari Sumatera. Ini ngarannya gini Sumatera. Oh iya, bejar. Nah, ngaran anunya tiger barb kalau nggak salah ngaran anunya tuh. Kalau anak menggaduh ini usahakan jangan kurang dari 5. Oh, jadi harus banyak. Harus banyak. Memang hidupnya berkelompok atau kayak, Pak? Kayaknya ketujuh berkelompok, lawannya mengganggu lonang lain. Oh, mengganggu. Tapi kada apa-apa lah misalkan ini digabungkan lawan yang lain juga. Bisa aja, cuman ini yang harus banyak. Oh, ini yang harus banyak lah. Selain untuk memberikan rasa rileks untuk jiwa kita, manfaat dari aquascape juga beragam nih. Misalnya sebagai interior rumah agar menjadi lebih segar, menjadi sarana penenang pikiran dan media terapi, serta melatih dan mengembangkan kreativitas diri tentunya. Oke Kak Saru, untuk memulai hobi aquascape gini nih, apa sih dasar yang perlu kita ketahui terlebih dahulu? Bagusnya kita langsung ke situ aja lah. Oh iya, boleh. Ini tadi ya? Nah, yang ini nah. Oh iya. Oh, ini. Soalnya ngarannya beda-beda lah. Oh iya. Nah, kalau ini kita awalnya dulu ngarannya ada bakteri starter paling bawah. Itu gasan
menimbulkan bakteri yang ada di sini, nah bakteri baik. Oh, bakteri baik. Yang kedua, lapisan kedua, kita mendaki rumah bakteri. Rumah bakteri. Nah, ngarannya pumis atau rumah bakteri. Pumis apa? Batu apung, pumis bukan kumis ya. Oh, pumis. Yang ketiga, hanyar ini soil, ngarannya soil atau tanah. Cuman terserah aja, Anda soil atau pasir yang kayak ini ngarannya pasir silika, yang putih kayak gini, atau pasir Malang, banyak juga. Pasir Malang tuh hirang, ada yang habang, ada yang hirang gitu. Ketiga, hanyar kita andaki batu landscape-nya, konsepnya hendak kayak apa, kayu, batu dulu. Kalau misalkan Pian menjelaskan lebih kayak apa kayak itu? Sambil belajar kah mungkin? Bisa, langsung praktek aja lah. Boleh. Sekui guys. Nah, kalau warga kali ini Eva berkesempatan nih untuk mencoba langsung menata aquascape-nya. Tentunya bersama Kak Sahru yang sangat ahli ya dari perbidangan aquascape ini. Tapi yang pertama-tama harus kita miliki adalah wadahnya adalah. Nah, wadahnya yang bening ya Kak? Yang bening supaya terlihat mulai luar. Apa nih Kak yang pertama harus kita... Nah, untuk alat dulu. Alatnya kita jelaskan sebutin lah. Boleh. Kalau ini ngarannya scrub alga. Kayak ini gasan membersih kaca. Oh. Serat. Membersih kaca yang lumut-lumut yang ibaratnya yang nempel yang kadang kawa dimakan oleh binatang-binatang. Fungsional tadi lah. Iya betul. Yang kedua ada gunting web. Web tuh ada bengkok, ujung bengkok. Ini yang ujung bengkok. Kalau ini gesan trimming itu gesan memangkas tanamannya udah panjang. Biasanya ini kebanyakannya gesan tanaman karpet yang sudah menyebar di bawah tenang. Oh, yang di bawah dasarnya lah. Oh, yang ketiga ini gesan menata pasir. Oh iya. Meratakan lah namanya. Pasir. Ini. Oh, yang keempat ini ada gunting spring. Gunting spring ini biasa kan ini spring ini fungsinya lebih praktis lah daripada yang ini. Nah. Oh, tapi fungsinya sama? Fungsinya sama. Kalau yang ini kan panjang. Ini kita harus membuka lah. Oh iya. Kalau ini kada tinggal mengapit aja lah. Kalau ini biasanya gesan memotong-motong moss yang halus-halus, jenis-jenis moss-mossan kayak gini motong. Berarti aquascape itu kan apa dikucau lah? Ada apa? Taruh sel tangan nih, kang bersih. Sama yang ini gunting web, gunting ombak karena ini beda lagi fungsinya. Ini sekira tangan kita kada miring. Kayak yang ini nih pinsetnya dari yang handap sampai yang panjang ini fungsinya sama bertahan. Cuman ada yang bengkok, ada yang lurus. Kalau ini yang bengkok nih kebanyakan gesan planting tuh gesan menanam. Oh, menanam ini. Kalau yang ini biasanya kebanyakannya bisa dipakai gesan planting, gesan maintenance ataupun yang lain. Maintenance itu perawatan. Oh, perawatan. Kayak kita gesan menjepit apa yang gugur nih. Oh iya. Ambil. Nah, gitu. Untuk pengisian kayak apa nih? Prosesnya penataan. Yang pertama kita ada rumah bakteri lah tadi lah. Nama lainnya adalah batu apung. Batu apung lah. Batu apung dasarnya berarti. Dasarnya. Kulawarga bisa memakai akuarium yang tersedia ya. Akuarium bekas juga masih bisa kok dipakai, asal kada buntus, itu aja yang penting. Oh iya, ternyata kulawarga bisa juga loh kalau mau dibikinin aquascape, harganya juga beragam. Tentunya ada harga ada penampilan ya. Untuk harga ataupun jasa setting yang untuk aquascape itu tergantung ukuran dan temanya. Kalau untuk ukuran 1 meter biasanya hampir 10 juta lebih harganya. Karena alat, equipment yang bahan pun nggak sedikit. Udah semua lengkap lah, full set lah. Dari ikan, Kayak ikan, keong, udang, filter, lampu, semuanya. di sini Untuk peralatan dan bahan bisa didapatkan kalau untuk daerah rantau didapatkan di zona akuatik. Kalau untuk daerah Binuang bisa di Trans Aquatic. Oke Kak Saru, untuk batu apung dan pasir yang ini nih,
kawal kita dapatkan di alam? Sebujurnya ini emang dari alam. Oh. Tapi kadeda wadah kita. Daerah Kalimantan nggak ada, cuma di daerah-daerah luar banyak. Oh, berarti ini ambilan di luar lah daunnya itu. Luar. Oh. Kalau gasan soil ini sebujurnya ini dibuatnya dari tanah. Kalau wadah kita kawah jadi pakai, tapi harus diproses. Kita harus membuangi cacingnya, kalau cacing atau sarabanya kan hamanya banyak. Namun kita buat dalam banyu bisa keluaran hama-hama yang kada bagus gesan ekosistem tenang. Nah, Kak Saru, seberapa penting sih batu apung sama pasir ini tadi untuk aquascape? Penting bener Bang sebujurnya, karena rumah bakteri ini gasan bakteri bersarang di dalam sini. Bakteri itu fungsinya gasan menjernihkan air, gasan memakani amoniak, ngarnya ada di dalam sini. Amoniak gasan memakani nutrisi-nutrisi yang berlebih atau apa. Nah, itu. Sebenarnya menjaga kestabilan ekosistem bakteri itu pentingnya rumah ini sekiranya ada ya berumah lah. Ya, ada tempat tinggal lah gitu nah. Kalinya soil ini gasan media tanam. Kalau ada pasir yang media tanam soil ini, alternatifnya bisa kita pakai pasir Malang ini. Oh, pasir Malang. Pasir Malang. Berarti emang misalkan sudah pakai soil, kada perlu lagi pakai pasir Malang? Nah, kada perlu lagi. Terkecuali anak dicampur kada apa-apa. Oh, dicampur kada apa-apa. Dicampur kada apa-apa. Cuma lebih bagusnya rekomendasinya kalau soil aja gitu. Nah, kada usah pakai ini khusus gitu. lah, satu Khusus aja gitu. Tapi mau dicampur ya kada apa-apa juga. Kada apa juga. Nextnya apa nih? Ini tinggal ditata tanaman batu. Kayak apa nih bagusnya? Atas rekomendasi pian? Lebih ke langsung tanaman aja gitu. Ini apa? Kayak apa buatnya? Sudah. Wih. Kalau keong tuh fungsinya banyak Bang sebujurnya. Kalau yang jenis ada yang gasan lumut, ada yang gasan membasmi keong lagi. Oh, ada itu Kak? Oh. Gasan ngarannya tuh kalau di akuarium tuh keong hama, ada keong nang mengganggu lah lawan yang baik gitu nah. Yang di sawah-sawah. Oh, berarti keong tuh ada sama jenisnya kayak iwak juga lah. Nah. Ada keong hiasnya juga berarti lah. Ada fungsionalnya juga lah. Ada. Nah, setelah ditambahi tanaman-tanaman tadi, apa pulang? Kalau sudah ini kalau hendaknya kayak ini aja bisa, atau anak ditambah lagi nih bisa. Cuman kalau hendak kayak ini aja bisa langsung diberi banyu langsung bisa. Oh, banyunya tuh khususnya atau kayak apa Kak? Kalau banyunya tuh kita alangkah bagusnya tuh cari parameter yang rendah. Parameter yang rendah tuh yang kayak banyu galon atau apa, banyu hujan gitu. Yang bagus lah banyunya yang gasan ini gitu. Nah, tahu banyu tuh bagus kayak Pak? Ada ngarannya TDS. Oh, ada TDS, ada pH meter, ada Oh, berarti yang diukur tuh pH-nya lah. pH-nya, airnya. pH TDS-nya gitu. Jadi rekomendasinya tuh tadi apa? Air galon. Air galon, banyu sungai atau sumur bisa, cuma kita cari sumur yang bagus. Kalau bisa ada alatnya tadi tuh. Nah, tapi kalau kada ada alatnya, mending pakai banyu galon. Kalau banyu menyambat tuh air RO. Nah, kalau misalkan ini kan tadi batu apung, terus pasir, tanaman. Mau dibuat banyu langsung kada karuh lah. Kalau ini tuh pasti karuh Bang. Tapi kalau pas kita membuat harus begamatan. Begamatan, sekira kada karuh bener. Jadi kan diberi filter lampu atau apa sarabanya. Kita fungsinya filter tuh gasan olah arus lah. Sekira ada oksigen yang masuk. Makanya itu bakteri yang kita perlukan. Bakteri itu fungsinya banyak, gasan makani amoniak atau apa. Jadi selain itunya gasan menjernihkan banyu. Tapi ada juga lah kayak jangka, misalkan banyu udah dibuat nih. Apakah kawah langsung dibuat iwak atau Jangkanya biasanya 21 hari atau 3 minggu. Karena kalau kita buati langsung iwak, kemungkinannya benar telah mati iwak tuh. Karena ini kan masih belum stabil, ekosistem belum terbentuk. Bisa jadi ada racun dari soil, dari batu, dari tanaman atau apa, kita nggak tahu lah.
stabilakan dulu, harus netralkan dulu kan. Akhirnya buat iwak. Ya jangka ganti banyunya kalau awal set tuh biasanya sehari sekali. Awal set tuh maksudnya awal baulah, hanyar baulah. Hanyar baulah ini maksudnya. Kalanya itu seminggu pertama kita harus hari-hari mengganti, tapi cuma 50%. Oh, berarti tunggal digitan lah mengisi banyu ini. Cuma kalau kita ganti banyu, maksimalnya 50% aja kita ganti. Jadi setengah tangki, setengah akuarium. Nah, pengisian air segan aquascape ini setengah terlebih dulu tuh kenapa? Alasannya kenapa? Biar bakteri yang di dalam kada banyak terbuang. Oh, karena hewan-hewan yang di dalam perlu bakteri juga lah. Jadi sekira apalah juga iwak ada terkajut. Karena kan kalau kita ganti bertahan, kita masukkan bertahan, banyunya kan udah belain. Karena iwak tuh sudah nyaman di parameter yang itu. Kalau kita ganti bertahan, bisa KO bertahan iwaknya. Nah, Kak Saru, untuk mengetahui bahwa aquascape kita tuh sudah siap dihuni oleh makhluk hidup atau sudah bagus, sudah rekomendasi lah, kayak apa tuh tahu caranya? Tahu caranya kita dari waktu pang lah. Kalanya kita mengetahui atau kadenya kita buatnya yang paling rentan aja dulu, kayak udang atau apa. Oh, udang tuh paling rentan lah. Dan kita masukkan, kalanya udang tuh kada bertahan lawas, berarti belum kawa dimasukkan yang lain. Gitu. Udang paling rentan. Kalanya rekomendasi akan sih angka bagusnya sekitar 3 minggu ini dibuat iwak, itu paling bagus. Cuman itu harus di maintenance juga, maintenance itu perawatan juga dalam 3 minggu itu. Yang pastinya ganti banyu tuh harus. Tapi untuk tanaman kada bapak 3 minggu tuh ada di sini udah? Kada bapak. Karena tanamannya bagusnya adaptasi dari awal daripada udah bagus gitu. Nah, jadinya kau bertahan gitu. Keren banget lah keluarga. Rasanya kalau melihat aquascape ini tuh fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan jauh berasa lebih enteng, jadi keterusan deh sampai sekarang. Aquascape nih dasar bujur cantik bener lah. Melihat iwak hias tuh nang cantik bakunyong kasana kamari. Wah, banyu yang ada bulatan-bulatannya. Wah, dipaduakan lawan tumbuhan yang wah, cantik banar astaga. Wah, Eva kada tahu lagi nah harus menyambut apa selain cantik, bagus, umay. Wah, asa anak juga si aquascape pang. Kakak Saru, haur ngabian maulhakan Eva, anak juga pang. Tapi nih keluarga, usaha dan pembelajaran Kak Sahru katanya kada semulus bayangan wan penglihatan kita. Ada juga sekalinya kedukaan-kedukaannya. Kalau susah senangnya di aquascape ini sebenarnya ya dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Tapi susahnya itu kita harus sabar lah. Intinya harus sabar. Karena di ekosistem tertutup sendiri kan kita perlu waktu untuk menumbuhkan semuanya. Untuk menimbulkan untuk bakteri atau yang lainnya. Pengalaman yang menyedihkan biasanya lebih ke perubahan musim lah. Kalau dari musim hujan ke kemarau itu biasanya banyak yang mati karena perubahan suhu itu drastis biasanya. Pengen bercocok tanam tapi nggak punya lahan, atau pengen menikmati keindahan bawah laut tapi nggak punya waktu buat liburan. Nah, sepertinya dua permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan membuat aquascape sendiri di rumah nih keluarga. Apabila keluarga berpikir bahwa aquascape ini harus membutuhkan seorang tenaga ahli dan juga dana yang besar, ya bujur aja pang. Tapi keluarga kau aja membuat akuarium di rumah jadi lebih indah dan kau kok maulah aquascape seorang. Nah, Eva punya beberapa tips nih buat pemula yang mungkin aja pengen mulai mencoba hobi aquascape ini. Yang pertama adalah niat terlebih dahulu. Kemudian belajar dasarnya tentang peraquascapean. Kalau dirasa udah yakin nih, tinggal siapin bahan dan peralatannya. Kemudian pelan-pelan deh, coba mencari tahu lebih dalam atau ilmu-ilmu tentang tanaman dan ikan apa aja sih yang bisa dimasukkan ke dalam aquascape. Nah, terlihat gampang bukan? Pastinya kalau misalkan ada saran dari orang ya kada semudah itulah diaplikasikan. Tapi dengan telaten, dengan sabar, ya insya Allah pasti kita mampu aja. Kayak orang-orang juga. Orang lain mampu masa kita nggak ada? Weh, tetap semangat ya keluarga.
Tapi selain harganya yang jauh lebih murah, membuat aquascape sendiri juga membuat kita lebih puas nih. Lantaran bisa menciptakan konsep aquascape seperti yang kita inginkan dengan budget seminimal mungkin. Nah, selebihnya ada tambahan nih dari Kakak Sahru buat pemula. Untuk bagi pemula yang belajar aquascape, rekomendasi ini kalau akuariumnya rekomendasi lebih besar ya. Minimal tank 60 lah, ukuran 60 cm lah. Karena kalau lebih kecil itu biasanya lebih ribet perawatannya. Bagi kalian yang mau gabung bersama kami belajar aquascape bersama atau berbagi pengalaman ataupun ya sekadar sharing-sharing, bisa gabung bersama kita. Cari aja Instagramnya Aquascape Tapin Community. Kalau untuk perawatan biasanya minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, maupun itu tank kecil ataupun besar, itu wajib 1 minggu sekali harus ada maintenance. Untuk perawatan biasanya kita tergantung akuarium juga sih. Kalau ukurannya lebih dari 60 cm itu biasanya 50.000 per maintenance sekali perawatan. Ataupun yang lebih dari 1 meter biasanya lebih dari harga segitu. Selain bahan-bahan dasar tadi, tanaman dan ikannya, ada nggak sih alat lain untuk mempercantik aquascape kita? Ada, yang jelas peralatannya kayak filter kayak ini. Nah, ini namanya filter gantung. Filter gantung lah. Nah, selain itu kita perlu lampu. Lampu ini fungsinya biasanya mengganti cahaya matahari. Karena tanaman ini kan perlu fotosintesis. Fotosintesis kan ini harus ada CO2 lawan cahaya. Nah, yang jelas lampu diperlukan benar. Lampunya khusus juga atau? Lampunya ini khusus ya, yang jelas kita harus tahu jenis tanaman ini dulu. Tanaman ini perlunya yang high atau mid atau yang rendah cahaya, tingkat cahayanya. Ada tingkat cahayanya. Untuk filter sendiri ada nggak ada tingkatan gitu juga? Ada. Kalau yang filter ini tergantung ukuran akuarium. Oh, ukuran. Kalau akuariumnya yang kayak inilah, filternya mungkin kada kau pakai ini bang, misalnya. Soalnya ini yang harus yang kotak, akuarium kotak, kada kau yang bol ini. Kayaknya ini gasan ukuran sekitar 20 cm. 20 cm-an ukuran akuarium 20 cm. Kalau yang lebih ganal, filternya ganal lagi. Gitu. Sesuai ukuran Sesuai lah. ukuran, sesuai speknya lah. Sama kayak ini tergantung ukuran, jadi harus panjangnya seapa kayak itu kan lah. Nah, untuk hidup tanaman lawan iwak nih lah, itu ada suhu-suhu tertentu juga ada? Kalau suhu di iwak, kalau iwak tuh biasanya suhunya K7 yang hangat, di atas 30 derajat. Kalau yang tanaman, ini K7 yang dingin. Kayak betul, tolak belakangnya. Jadi kita harus memilih iwak yang K7 di habitat dingin. Kayak iwak yang tadi, itu kan memang K7 dingin juga. Oh, yang kayak betul contohnya kan? Yang kayak yang ini. Ini kan neon tetra. Neon tetra ini lebih K7 dingin lah ya daripada hangat gitu. Nah, gitu. Kalau tanaman nih suhunya yang paling rekomendasi di bawah 27 derajat. Di bawah 27 derajat. Berarti Sagan memasukkan tanaman lawan iwak tuh harus disesuaikan juga lah sama anggapannya sama kategorinya lah. Nah, harus kita sesuaikan gitu. Berarti kada kau juga sembarang Kada kau sembarangan, kada kau. Ya, cuma hampir baru tanamannya K7 di suhu dingin. Tapi kayak Pak, caranya kita mengetahui suhu air tuh? Kita pakai alat namanya termometer. Termometer. Oh. Nah, dari berbagai macam aquascape ini kan terlihat banyak batang apa kayu. Ada kada sih kayu yang berpotensi maulah masalah di dalam aquascape nih? Banyak. Contohnya ya? Salah satunya akar galam. Akar galam. Kalau itunya kada hakun haning. Jadi kayak coklat terus kayak banyu teh gitu. Kada bening lah. Ada bening. Oh, berarti berpotensi mewarnai banyu. Nah, itu artinya tanin menyambet. Kalau banyu yang karuh gitu. Kalau kayu-kayu yang direkomendasikan di wadah kita nih paling banyak karamunting. Karamunting lah. Atau senggani. Bahasa umumnya senggani, bahasa kita yang karamunting. Banyak di daerah hutan-hutan wadah kita nih lah. Berarti untuk mencari ini nih kawal langsung turun seorang lah. Kawal langsung mencari gitu. Nah, kalau akar-akar ini ngarannya rasa mala. Rasa mala ini kada ada wadah kita. Kebanyakannya kita mengambil dari luar. Karena rasa mala ini banyak keunggulannya, ini kuat
kawah beberapa tahun. Kalau Sanggani atau Karang Munting biasanya kada sampai 2 tahun sudah habis. Nah, Oh iya, pastinya batang mentangga ini akan jabok juga ya lah. Iya, jabok. Kayak ini kenapa sih iwak tuh jadi kayak ada sesuatu yang dimakannya di dalam batang tuh? ini mencari Mencari? makan. Oh. Yang kawah yang dimakannya. Karena ini kan bawaan dari habitat. Itu kan dari sifat aslinya, Pak. Nah, Berarti tetap mencari-cari lah. nah Walaupun udah diberi makan nih anggapannya tetap mencari. Kalau misalkan dari batang ini kau menghasilkan makanan tersendiri kayak itu. kalau kada bang, kalaunya itu kada. Kalaunya misalnya kalau iwak jenis nangka ini kebanyakannya makan pelet tuh bamak lah. Nggak cuma bisa jadi media untuk menenangkan diri atau mendapatkan cuan dari jasa pembuatan aquascape. Ternyata ada juga nih lomba atau kontes untuk aquascape. Mau diadain kontes kalau nggak salah di daerah Banjarbaru, tapi nggak tahu waktunya kapan. Tapi masih direncanain. Gitu. Tahun kemarin saya sendiri yang mewakili dari Aquascape Tapin Community. Eva jadi penasaran deh, memangnya apa sih keuntungan dari hobi yang dibayar seperti yang Kak Sahru tekuni saat ini? Dalam 1 bulan biasanya itu tergantung juga sih. Apalagi awal-awal pandemi kemarin kan, itu lebih banyak. Kalau sekarang lumayan sepi lah. Tapi ya alhamdulillah masih ada. Untuk mempertahankannya ya yang jelas konsisten lah. Karena hobi ini kan sebenarnya banyak peminat, tapi karena ini perawatannya ribet kan juga orang-orang pada sibuk, jadi lebih memakai jasa orang lain untuk maintenance ataupun perawatannya. Jasa setting bisa hubungi Zona Aquatic, ataupun yang untuk daerah Binuang bisa hubungi saya sendiri, ataupun di Trans Aquatic juga bisa. Nah, kulawarga, ternyata untuk membuat satu aquascape perlu banyak macamnya. Mulai dari ikannya, airnya, bahkan tanamannya, bahkan bahan dasarnya sekalipun. Terus didiamkan lagi dulu sebelum ikan itu dimasukkan ke dalam air. Nah, jadi Eva harap semoga kunjungan hari ini bisa menginspirasi kulawarga Barataan untuk hobinya atau bahkan usaha untuk menjual ikan di aquascape-nya, tumbuhannya ataupun bahan-bahan dasar dari aquascape sendiri. Sampai jumpa di ragam usaha berikutnya ya. Bye.